Pernikahan antara Sultan Amir dan wanita sederhana dari Lumajang, Jawa Timur, kini membuahkan kisah indah yang bikin hati netizen meleleh. Cucu mereka, Pangeran Cilik Muhammad Al-Amir Al-Hakim, tumbuh dengan kasih sayang yang luar biasa. Tapi siapa sangka, kata pertamanya justru bikin seluruh istana terdiam, karena ucapannya dalam bahasa Jawa yang begitu polos, bikin haru dan ngakak dalam waktu bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cinta sejati, siapkan tisu kalian. Karena kisah kali ini bukan cuma bikin senyum-senyum sendiri, tapi juga bikin mata kalian berkaca-kaca. Jangan lupa subscribe channel ini buat kalian yang suka cerita cinta beda dunia yang bikin hati bergetar. Tulis sholawat di kolom komentar, dan jangan lupa tulis dari daerah mana kalian nonton kisah ini ya. Di tengah taman istana yang luas, tampak seorang bocah kecil berlarian dengan kaki mungilnya yang tak pernah lelah. Muhammad Al-Amir Al-Hakim, pangeran cilik kebanggaan keluarga kerajaan, tertawa lepas sambil mengejar burung merpati putih yang berterbangan bebas. Tapi yang membuat hati siapapun luluh bukanlah kemegahan taman itu, melainkan suara kecilnya yang memanggil kakeknya dengan logat yang tak biasa. "Kakek, endang merene, merpatine mabur." Teriaknya keras-keras, membuat para dayang dan pengawal terkekeh, saling pandang, seolah berkata, "Ini anak raja, kok lucu tenan." Dari kejauhan, Sultan Amir, yang mengenakan jubah putih dan sorban emasnya, menghampiri sambil tersenyum lebar. Tak ada jarak antara dia dan cucunya. Tak ada protokol istana, tak ada formalitas. Yang ada hanyalah tawa dan cinta. Al-Hakim langsung berlari dan memeluk kaki kakeknya. "Kakek gendut," katanya polos. Sultan Amir terdiam sejenak. Kemudian ia tertawa keras sambil menggendong cucunya tinggi-tinggi. "Kenapa kamu panggil kakek gendut?" "Hah?" tanyanya dalam bahasa Arab campur Jawa yang belepotan. "Yo soale kakek gendut," jawab Al-Hakim, lalu mencubit pipi kakeknya. Azizah yang menyaksikan dari balkon lantai 2 hanya menutup mulutnya, menahan tawa dan tangis. Matanya berkaca-kaca. Ia bukan lagi TKW dari Lumajang. Ia kini menyaksikan cucunya yang lahir dari rahim cinta sejati, membawa bahasa kampung halaman ke dalam istana megah. Di ruang keluarga istana, Mar Al-Fatih sedang bersandar di sofa bersama istrinya, Najwa. Mereka berdua hanya tersenyum melihat tayangan CCTV taman yang barusan diputar ulang. Gambar Al-Hakim memanggil kakeknya, "Kakek gendut," sedang viral di media sosial. Ribuan komentar membanjiri unggahan itu. "Lah kok cucu Sultan bisa medok? Gemes," tulis salah satu netizen. Najwa menghela napas panjang. "Aku tuh nggak pernah ngajarin dia bahasa Jawa secara langsung. Loh, tapi kayaknya tiap tidur bareng nenek Azizah, dia nyerap sendiri." Mar tertawa pelan, lalu mengecup kening istrinya. "Anakku ini ternyata lebih Jawa daripada aku sendiri." Cinta itu memang bisa turun lewat cerita, lagu, dan pelukannya. Tak lama, Al-Hakim masuk ruangan itu membawa boneka ondel-ondel kecil. "Ibu, iki bonekane joget bareng aku yo," katanya, lalu berjoget. Najwa langsung memeluk putranya. "Ya Allah, anakku, kamu tahu nggak, kamu itu cah paling istimewa di dunia." Di luar ruangan, Sultan Amir berdiri, mendengarkan. Ia tak ikut masuk. Hatinya sudah penuh oleh cinta. Ia tahu, istana ini tak lagi berdiri hanya karena darah kerajaan, tapi karena hati yang bersatu dari dua dunia. Hari itu, taman istana dipenuhi oleh rakyat dari berbagai wilayah. Acara pesta rakyat tahunan yang biasa digelar secara formal, kini berubah jadi suasana kekeluargaan. Semua orang datang membawa makanan dari desa masing-masing. Musik tradisional Jawa dan Arab diputar bergantian, bahkan campur. Tapi yang bikin heboh adalah pembukaan acara oleh Al-Hakim. Dengan mikrofon kecil di tangan, bocah itu berdiri di atas panggung mungil. Najwa berdiri di belakangnya sambil menggenggam tangan. "Nak, bilang salam ya," bisiknya. Al-Hakim pun membuka mulutnya. Lantang. "Sugeng rawuh, kabeh. Iki pesta kanggo kowe kabeh. Rek, ayo mangan bareng." Seluruh hadirin tertawa,
bertepuk tangan, lalu tak sedikit yang menitikkan air mata. Seorang warga Arab di barisan depan berucap lirih, "Aku nggak ngerti bahasanya, tapi aku ngerti cintanya." Azizah berdiri di antara rakyat biasa. Wajahnya penuh haru. Ia melihat cucunya disambut bukan sebagai pangeran, tapi sebagai anak yang membawa harapan. "Allah, betapa lembut caramu membesarkan hati kami." Setelah acara, Sultan Amir duduk bersantai di taman bersama cucunya. Ia menyuapi Al-Hakim potongan buah kurma. "Cucu kakek suka ini?" tanyanya lembut. Al-Hakim mengangguk sambil berkata, "Iki kayak kolak, cuma kering." Semua tertawa lagi. Sultan Amir mengelus kepala cucunya. "Kamu tahu, cucuku, kamu ini bayi yang menanam cinta baru di kerajaan ini." "Tanam di lemah po, kek?" tanya Al-Hakim polos. "Tanam di hati," jawab Sultan Amir sambil menempelkan telunjuknya ke dada bocah kecil itu. Azizah datang membawa teh manis khas kampung halamannya. "Dibikin dari gula merah Lumajang," katanya sambil tersenyum. Sultan Amir menerimanya dengan kedua tangan, menatap istrinya dalam. "Kamu tidak hanya bawa teh dari Lumajang, kamu bawa cinta, keluarga, dan masa depan." Malam harinya, langit di atas istana penuh bintang. Al-Hakim belum tidur. Ia memaksa naik ke balkon kecil di kamarnya, membawa selimut dan boneka kecil. Maar dan Najwa mengizinkan, karena malam itu ia terlihat ingin menyendiri. Duduk di kursi kecil sambil melihat langit, bocah itu berkata pelan, "Gusti Allah, mugo-mugo kakek gendut sehat terus yo. Aku pengin main merpati bareng kakek sak lawas-lawase." Najwa yang berdiri di balik pintu menangis tanpa suara. Maar memeluk istrinya dari belakang. Mereka tahu, cinta Al-Hakim bukan sekadar lucu-lucuan di depan kamera. Tapi cinta yang dalam, cinta yang tumbuh di tanah dua budaya, dan tumbuh besar tanpa batas. Video dari CCTV balkon itu kembali viral. Netizen menulis, "Pagi itu, Al-Hakim duduk di pangkuan Sultan Amir di perpustakaan istana. Buku-buku tebal berbahasa Arab dan Inggris tersusun rapi di rak-rak tinggi. Namun, di tangan kecil Al-Hakim, terdapat sebuah buku cerita bergambar berbahasa Jawa yang dibawa Azizah dari kampung halamannya. "Kakek, iki ceritane kancil nyolong timun," kata Al-Hakim sambil menunjuk gambar kancil di halaman buku. Sultan Amir tersenyum, "Kancil itu cerdik, ya? Seperti cucuku." Azizah masuk membawa teh hangat. "Ini teh dari Lumajang, Pak Amir," katanya. Sultan Amir menerima teh itu dengan kedua tangan, menatap istrinya dengan penuh kasih. "Terima kasih, Azizah. Cinta dan budaya yang kamu bawa telah menyatukan keluarga ini." Istana mengadakan pesta budaya untuk merayakan keberagaman. Tamu-tamu dari berbagai negara hadir, mengenakan pakaian tradisional mereka. Al-Hakim, mengenakan blangkon dan beskap kecil, berdiri di panggung bersama anak-anak lain dari berbagai budaya. "Sugeng rawuh, kanca-kanca. Ayo pada dolanan bareng," seru Al-Hakim dengan semangat. Penonton tertawa dan bertepuk tangan. Najwa dan Maar tersenyum, bangga melihat putra mereka menjadi simbol persatuan budaya. Azizah meneteskan air mata kebahagiaan. "Anakku, cucuku, kalian telah membawa cahaya baru ke dalam istana ini." Malam itu, Al-Hakim duduk di balkon kamarnya, memandangi langit penuh bintang. Ia memeluk boneka kancil kesayangannya. "Gusti Allah, mugi kulo saget dados tiang sae, kados kakek lan nenek Azizah," bisiknya. Najwa berdiri di ambang pintu, mendengarkan doa putranya dengan mata berkaca-kaca. Maar memeluk istrinya dari belakang, memberikan kehangatan. "Anak kita membawa harapan dan cinta yang tulus," kata Maar. Azizah menerima surat dari keluarganya di Lumajang. Ia duduk di taman istana, membaca dengan penuh rindu. Al-Hakim menghampiri, duduk di sampingnya. "Nenek, kulo pengin ketemu Mbah di Lumajang," katanya. Azizah tersenyum, memeluk cucunya. "Insya Allah, nak, kita akan ke sana bersama-sama." Sultan Amir melihat mereka dari kejauhan, hatinya dipenuhi rasa syukur atas keluarga yang telah ia miliki.
Keluarga kerajaan bersiap untuk mengunjungi Lumajang. Al-Hakim berlari-lari kecil di bandara, mengenakan pakaian tradisional Jawa. Najwa dan Maar mengikuti di belakang, membawa koper. "Kakek, ayo cepet. Kulo pengin endeleng sawah lan gunung," seru Al-Hakim. Sultan Amir tertawa, "Cucuku semangat sekali. Mari kita berangkat." Pesawat kerajaan lepas landas, membawa mereka menuju tanah kelahiran Azizah, tempat di mana cinta dan budaya bertemu. Saat kaki kecil Al-Hakim menginjak tanah Lumajang untuk pertama kalinya, ia langsung berseru, "Nenek, udaranya wangi kayak daun singkong rebus." Azizah tertawa geli sambil mengusap kepala cucunya. Mereka tiba di sebuah rumah sederhana berdinding kayu, tempat Azizah dulu dibesarkan. Sultan Amir memandangi sekeliling dengan mata berkaca, seolah menyerap semua makna dari tempat itu. "Disinilah kamu tumbuh, Azizah?" tanya Sultan Amir lembut. Azizah mengangguk, menggenggam tangan suaminya. Setiap sudut rumah ini pernah jadi saksi harapan dan tangis, dan sekarang jadi tempat anak cucuku mengenal asalnya. Warga desa menyambut mereka dengan senyum dan tumpeng. Al-Hakim mencium tangan para tetua desa dengan sopan, membuat semua terharu. Seorang nenek berkata, "Cucu panjenengan endalem ko ieso ngajeni wong tuo, jembar rejeki nenak." Sore harinya, Al-Hakim diajak ke sungai kecil di belakang rumah. Najwa menggulung celana sambil membawa ember kecil, sedangkan Maar duduk di batu sambil memotret momen itu. "Ini tempat nenek mandi waktu kecil?" tanya Al-Hakim polos. Azizah tertawa, "Iya, nak, airnya selalu dingin dan jernih." Sultan Amir mencelupkan tangannya ke air, lalu menyipratkannya ke arah Maar. Semua tertawa saat Maar terkejut. "Ayahanda masih suka main air rupanya," goda Maar. Di tengah gelak tawa itu, Al-Hakim menangkap seekor ikan kecil. "Aku mau bawa pulang ke istana. Namanya gendut." Malam tiba. Di pekarangan rumah, keluarga duduk melingkar di atas tikar pandan. Di atas mereka, langit bertabur bintang. Sultan Amir mengangkat kedua tangannya, memimpin doa. "Ya Allah, berkahilah tanah ini. Tanah yang melahirkan perempuan mulia yang kini menjadi istriku." Air mata Azizah mengalir pelan. Maar dan Najwa saling menggenggam tangan. Al-Hakim, yang biasanya riang, malam itu duduk diam dan hikmat. "Aku cinta desa ini," bisiknya pelan. "Kayak pelukan nenek." Semua terdiam, tenggelam dalam kehangatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pagi-pagi benar, Azizah mengajak cucunya ke pasar tradisional. "Pasar ini dulu tempat nenek bantu jual gorengan," katanya sambil tersenyum. Al-Hakim memeluk neneknya dan mencium pipinya. "Sekarang kita belanja buat sarapan istana, ya?" seru Al-Hakim semangat. Pedagang-pedagang terkejut melihat sang cucu sultan, tapi tersentuh karena sikapnya yang sederhana. "Dek, pilih cabai ini. Pedas, tapi ndak ngagetin," kata seorang ibu penjual sambal sambil tertawa. Sultan Amir dan Maar ikut menyusul. Mereka membeli tempe, sayur, dan teh tubruk. Sultan Amir berbisik, rasa bahagia itu kadang tumbuh dari aroma bawang dan suara tawar-menawar. Saat perjalanan kembali ke istana dimulai, suasana di dalam jet kerajaan terasa haru. Al-Hakim menggenggam boneka gendut, ikan kecilnya yang kini sudah digambar di buku harian. "Nenek, nanti kalau besar aku mau bangun rumah di desa ini, ya? Tapi boleh ada kolam renangnya," katanya polos. Azizah mengangguk sambil tersenyum, menatap Najwa yang menangis diam-diam. Maar memeluk istri dan ibunya. Sultan Amir memejamkan mata di kursinya, hatinya terasa penuh. Perjalanan ini bukan hanya mengenalkan tanah leluhur, tapi menyatukan warisan hati. Ketika iring-iringan mobil kerajaan kembali dari Lumajang, rakyat sudah menunggu di sepanjang jalan menuju gerbang istana. Mereka membawa bunga melati dan bendera kecil, menyambut kembalinya keluarga tercinta. Al-Hakim melambai dari jendela, sementara Najwa membuka kaca untuk menyapa warga. "Rakyat ini, mereka tidak hanya mencintai kita karena gelar, tapi karena kehangatan yang kita bagi," bisik Maar ke istrinya. Azizah menahan haru.
Ketika gerbang kerajaan terbuka, Sultan Amir turun terlebih dahulu, mencium tanah dan berucap, "Alhamdulillah, engkau telah mengizinkan hamba pulang dengan cinta yang utuh." Di dalam istana, Sultan Amir membawa Al-Hakim ke sebuah ruangan kecil di balik taman pribadi. Ruangan itu dulunya tak terpakai, kini dibersihkan dan didekorasi ulang oleh tangan Sultan sendiri. Di dindingnya tergantung foto Azizah muda saat mengenakan kebaya sederhana, dan di pojoknya ada meja kecil dari bambu asli Lumajang. "Ini ruangan kakek buat kamu dan kenangan kita di kampung halaman," ucap Sultan sambil menyibak tirai jendela. Al-Hakim terpana. "Ada aroma daun pisang. Kek," bisiknya. "Kakek minta satu hal, nak. Jangan lupakan siapa kamu dan dari mana kamu berasal." Al-Hakim mengangguk mantap, memeluk kakeknya sambil berucap dalam bahasa Jawa, "Matur nuwun, Kek. Al-Hakim tresna kalian panjenengan." Sore itu, Najwa duduk di perpustakaan istana ketika seorang pelayan mengantarkan sepucuk surat dari seorang ibu di desa Lumajang. Isinya sederhana, selembar kertas coklat berisi ucapan terima kasih karena telah menyempatkan waktu berkunjung. Najwa membaca perlahan, lalu menutup surat itu dengan mata berkaca. "Aku kira kita memberi, tapi ternyata kita justru banyak menerima," katanya pelan pada Maar yang baru masuk ruangan. Maar memeluk istrinya dari belakang. Cinta itu memang seperti desa, sederhana tapi dalam. Di pojok ruangan, Al-Hakim menggambar kerbau dan sawah, lalu menulis di atasnya, "Desaku surgaku." Hari Jumat, Sultan Amir mengadakan jamuan sederhana di halaman belakang istana. Tidak mewah seperti biasanya, melainkan duduk lesehan dengan daun pisang dan tumpeng khas Jawa Timur. Para pembantu istana, penjaga gerbang, hingga pelayan dapur ikut duduk bersama. "Biar semua merasa istana ini rumahnya," ujar Sultan Amir sambil menyuapkan potongan ayam ingkung ke Al-Hakim. Azizah tertawa hangat, seperti hajatan di kampungnya. Semua tertawa. Bahkan para tamu asing yang hadir pun melepas sepatu dan duduk lesehan. Hari itu, istana tak punya raja atau ratu, hanya keluarga besar yang saling mencinta. Malamnya, Al-Hakim kembali berdiri di balkon istana, menatap langit penuh bintang. Azizah menyusul sambil membawa selimut kecil. "Kek, boleh aku ajak teman-temanku ke Lumajang nanti? Aku mau kasih lihat tanah yang buat aku cinta," tanya Al-Hakim sambil menguap. Sultan Amir yang ikut menyusul, memeluk cucunya. "Itu bukan hanya tanahmu, tapi jiwamu." Azizah menatap suaminya, lalu berbisik, "Terima kasih sudah mencintai aku tanpa batas." Sultan Amir membalas lirih, "Batasnya cuma surga, sayang." Di bawah langit malam itu, mereka bukan raja dan ratu, hanya sepasang kakek nenek dan cucu yang saling memeluk kehangatan. Kalau kisah ini bikin kamu nangis bahagia, jangan lupa komen, "Masya Allah," dan tulis dari mana kamu nonton. Subscribe juga ya, karena kisah cinta sejati tidak pernah habis ditulis, apalagi yang berasal dari hati.